Halo Sobat Cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi kebahagiaan. Pada cerita kali ini kita akan bahas cerita yang menyedihkan yang baru saja terjadi di bulan Oktober ini, yang menimpa pada seorang perempuan muda yang justru pada hari ulang tahunnya menjadi hari penemuan jasad perempuan cantik ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Seorang warga yang sedang melintas di bantaran kali atau Sungai Citarum di hari Selasa di tanggal 7 Oktober 2025 merasa sangat terkejut karena pada jam 7 pagi itu dia melihat ada sosok seperti boneka yang terapung di sungai. Merasa curiga dan sambil mengumpulkan keberaniannya, dia mendekati sosok mirip boneka besar itu. Tapi ternyata itu adalah sosok manusia yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu dia melaporkan penemuannya kepada kepala desa yang kemudian meneruskannya ke kantor kepolisian setempat. Segera saja, lokasi sekitar Sungai Citarum, tepatnya di Desa Curug Lari, menjadi gempar. Warga beramai-ramai datang dan ingin menyaksikan proses evakuasi. Setelah dievakuasi, tubuh tak bernyawa tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diidentifikasi. Dan dengan cepat, hasil identifikasi pun keluar. Tubuh tersebut adalah Dina Oktaviani, seorang karyawan sebuah minimarket kuning merah yang sudah 2 hari hilang kontak dari keluarganya. Ditemukan juga indikasi kalau Dina telah menjadi korban aksi pembunuhan. Dan yang membuat semakin miris dan sedih adalah karena hari ditemukan tubuhnya tersebut adalah tepat dengan hari ulang tahunnya yang ke-21, 7 Oktober 2025. Apa yang telah terjadi pada Dina dan siapa yang tega melakukan itu semua? Dina yang muda dan cantik bekerja di minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purbalenyi. Sudah 1 tahun lebih dia kerja di sana, dan Dina juga baru saja memperpanjang kontraknya di bulan September 2025 lalu. Usianya masih sangat muda, yaitu 21 tahun. Dina yang kelahiran tanggal 7 Oktober 2004 ini aslinya dari Desa Talunjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tapi setelah bekerja, Dina tinggal di rumah kos yang lebih dekat dari tempat kerja dan kampusnya. Jadi selain bekerja, Dina juga masih meneruskan pendidikannya di sebuah kampus di daerah Karawang. 2 kegiatan yang setiap hari Dina harus lakukan. Tapi tidak pernah dia keluhkan sama sekali, karena Dina memang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Selain itu, dia juga dikenal ramah, baik, dan juga ceria. Seperti terlihat di postingan media sosialnya yang memang sering menunjukkan keceriaannya. Di tengah kesibukan kerja juga kuliah, Dina masih sering menyempatkan waktu untuk pulang ke rumah, bertemu dengan Mak Yayah, ibu dari Dina, dan bapaknya, untuk sekedar melepas kangen sambil cerita-cerita kehidupannya. Dina cerita sama maknya kalau dia nyaman di tempat kerjanya sekarang ini. Dan jika nanti pas hari ulang tahunnya, Dina janji mau ajak mak bapaknya buat jalan-jalan juga makan di luar. Teman-temannya di tempat kerja juga baik-baik. Bahkan waktu Dina melihat pohon mangga di halaman rumahnya sudah berbuah, Dina punya rencana untuk membawakan teman-teman kerjanya buah mangga buat rujakan bersama. Sang emak yang saat itu mendengar rencana Dina menanggapi dengan senyum. Beliau tidak memiliki firasat apapun, tidak menyangka bahwa mungkin itu adalah keinginan terakhir sang anak. Di mana setelah mengamati pohon mangganya, Dina kemudian pamit untuk kembali ke kosannya di Purwakarta. Lalu pada jam 8 malam tanggal 4 Oktober hari Sabtu, Dina mengabarkan ke emaknya kalau dia sudah sampai dengan selamat di kosan. Dan itulah terakhir kali sang emak bisa menghubungi Dina. Hari Minggu malam, handphone Dina rupanya sudah tidak aktif. Keluarga Dina di rumah mulai merasakan ada yang tak mengenakan dan janggal. Memang mereka tidak setiap hari bertukar kabar, tapi mereka hafal kondisi handphone Dina tidak pernah nonaktif. Selalu ada update status ataupun hal lain yang menunjukkan bahwa handphone anaknya aktif. Tapi mulai Minggu malam itu, Dina sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas di HP-nya.
Sampai besok harinya di hari Senin tanggal 6 Oktober belum juga ada kabar dari Dina. Keluarga jadi semakin was-was dan kemudian mereka membuat laporan orang hilang ke kantor kepolisian Karawang. Pada hari Selasa pagi tanggal 7 Oktober 2025 sekitar jam 7, Bayu, seorang warga desa Curug Lari, sedang melintas di sekitar bantaran Kali Citarum. Bayu dikejutkan dengan sebuah sosok seperti boneka seukuran manusia dewasa yang mengapung tidak bergerak di pinggir sungai. Kondisinya sudah tertutup lumpur dan juga sampah. Karena penasaran, Bayu mendekat untuk melihat dengan lebih jelas. Dalam jarak dekat, dia bisa memastikan bahwa sosok itu adalah tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Dia langsung melaporkan penemuannya itu ke kepala desa. Kemudian mereka meneruskan ke kantor kepolisian setempat. Tidak lama kemudian, tim Polres Karawang dan tim Inafis segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Mereka angkat tubuh itu ke daratan. Tampaklah sosok seorang gadis muda yang memakai celana panjang hitam dan atasan yang sudah tidak lagi lengkap serta tersingkap. Tidak ditemukan petunjuk lain di sana saat itu. Tidak ada identitas apapun yang ada di tubuh tersebut. Setelah proses identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang melalui pencocokan sidik jari, identitas gadis itu pun diketahui dan adalah tidak lain gadis yang sedang dicari oleh keluarganya, Dina Oktaviani. Tim kepolisian segera memberitahukan kabar duka itu kepada keluarga Dina yang memang sudah membuat laporan orang hilang sebelumnya. Keluarga Dina begitu syok, tidak menyangka bahwa anak gadis yang sangat disayangi telah pergi selama-lamanya dengan tiba-tiba dan ada indikasi telah menjadi korban pembunuhan. Terdapat bekas serangan benda tumpul di bagian kepala dan leher. Tampaknya di saat kejadian, Dina telah berupaya sekuat tenaganya melawan si pelaku. Keluarga pun memohon kepada pihak kepolisian untuk segera bisa menangkap pelaku. Tidak perlu menunggu lama, tim kepolisian segera melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, dan memintai keterangan dari beberapa saksi. Dan hanya berselang 1 hari kemudian, tepatnya hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 sore, tim kepolisian berhasil mengamankan seorang pria yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan Dina. Pria tersebut diamankan di tempat kerjanya, di sebuah minimarket kuning merah di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, Purbalenyi. Dia adalah Herianto, kepala toko, atasan Dina Oktaviani sendiri. Herianto adalah lelaki berumur 27 tahun yang sudah berkeluarga, memiliki 1 istri dan 1 anak yang masih kecil. Heri dan keluarganya tinggal di sebuah rumah sederhana di Purwakarta, Jawa Barat. Masa kecil Heri cukup berat. Orang tuanya berpisah dan masing-masing sudah menikah lagi. Heri ikut dengan sang ayah. Walaupun tidak ada sosok ibu yang membesarkannya, Heri tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan penurut. Saat remaja, Heri jarang keluar rumah. Beda dengan teman-teman seumurannya. Heri kemudian menikah, berkeluarga. Mereka tinggal di rumah sederhananya sendiri. Di mata para tetangga pun sama. Heri adalah sosok yang pendiam, tetapi tetap sopan dan ramah. Hanya sesekali saja dia nongkrong bersama pemuda kampungnya, tapi itu juga lebih banyak diamnya. Sering pulang larut malam karena memang pekerjaannya yang sibuk di kantornya. Sebagai atasan di toko, sepertinya Heri cukup dekat dengan anak-anak buahnya. Cukup sering foto-foto selfie bersama dan tampak seperti atasan yang mengayomi. Tidak ada yang menyangka kalau Heri bisa melakukan hal setega ini kepada Dina Oktaviani. Sewaktu Heri ditangkap, dia langsung mengakui perbuatannya. Tapi yang aneh, sikapnya sangat tenang. Tidak tampak ketakutan ataupun panik. Heri juga dengan tenang menceritakan kronologi serta motifnya melakukan pembunuhan. Heri berkata bahwa Dina sering curhat kepadanya masalah hubungan asmara dengan pacarnya yang sudah putus. Dina jadi sangat galau setelah putus. Melihat kegalauan anak buahnya tersebut, Heri menawarkan kepada Dina untuk meminta bantuan kepada orang pintar supaya dia bisa melupakan sang mantan. Dina tertarik dengan saran Heri. Kemudian Heri minta Dina untuk datang ke rumahnya yang ada di Desa Wanawali, Purwakarta pada hari Minggu malam.
Saat itu rumah Harry dalam keadaan sepi. Istri dan anaknya sudah diantar ke rumah orang tua istrinya. Otomatis rumah Harry waktu itu dalam keadaan kosong. Hanya ada mereka berdua, Harry dan Dina. Harry kemudian bilang kalau dia berniat untuk meminjam uang sebesar 5 juta rupiah ke Dina. Tapi Dina saat itu bilang kalau dia tidak ada uang sebesar 5 juta itu. Harry yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi jadi gelap mata, apalagi saat melihat barang-barang berharga yang dibawa Dina, perhiasan, handphone, dan juga sepeda motor. Dengan beringas dia dekati Dina, dia cekik leher Dina dan bekap mulutnya. Dina melawan, tapi perlawanan yang diberikan tubuh kecil Dina sama sekali tidak ada artinya buat Harry yang kesetanan. Cekikan dan bekapan Harry lama-kelamaan membuat Dina lemas dan tidak lagi melawan. Dan mungkin saja sudah mengembuskan nafas terakhirnya waktu itu. Melihat kecantikan Dina yang sudah tergeletak di depannya saat itu, Harry jadi berhasrat. Dia tidak lagi hanya berniat merampas barang-barang Dina, tapi dia juga berniat merampas kehormatan Dina. Dia salurkan hasratnya sampai puas. Lalu setelahnya dia lepas semua perhiasan Dina, cincin, kalung, dan anting. Handphone Dina pun juga dia ambil. Tas Dina dia bongkar, tapi cuma kertas-kertas dokumen di dalamnya. Dia bakar dan musnahkan tas, juga isinya, serta sepatu Dina dalam sebuah kobaran api merah menyala. Harry lalu menyewa sebuah mobil di rental yang ada di dekat rumahnya. Lalu dia lakban tubuh tidak bernyawa Dina, dia masukkan ke dalam kardus. Harry menghubungi 2 orang temannya yaitu Otoy dan Robbie untuk membantunya menyingkirkan kardus besar berisi tubuh Dina. Tapi saat itu Harry tidak memberitahukan apa isi kardus tersebut. Harry mengendarai mobil rental ke arah aliran Sungai Citarum hari Minggu di tengah malam. Harry yang dibantu 2 temannya akhirnya membuang kardus berisi Dina dari atas jembatan merah bendungan Jatiluhur yang berada di desa Jatimekar, kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Sampai di situ, kedua teman Harry tetap tidak tahu menahu apa isi kardus tersebut. Setelah itu, Harry kembali pulang. Dia siapkan aksi selanjutnya, yaitu menghilangkan barang-barang bukti. Setelah tas serta sandal korban dia bakar dan musnahkan, handphone korban dia titipkan kepada Otoy dengan imbalan Rp50.000. Harry bilang, titip HP miliknya. Sepeda motor Dina juga dia sembunyikan di sebuah rumah kosong dekat rumahnya. Lalu untuk cincin dan kalung dia jual dan mendapat uang Rp4 juta. Tapi ternyata anting yang ternyata hanya perhiasan imitasi, dan dia buang anting-anting itu. Setelah melakukan tindakan kejahatannya, Harry bekerja seperti biasa. Bahkan setelah tubuh Dina ditemukan, Harry sempat 2 kali datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa, lalu menghadiri proses pemakaman Dina. Saat itu pihak keluarga Dina sama sekali tidak mencurigai Harry, karena gelagatnya yang tampak sangat biasa, sangat normal. Hanya saja sewaktu keluarga berniat untuk menunjukkan foto-foto saat korban dievakuasi, Harry menolak. Dan pada saat itu, pihak keluarga masih mengira jika Harry tidak tega untuk melihat kondisi anak buahnya. Sama sekali belum menyangka jika manusia di depan mereka adalah penjahatnya. Ketika ditanya apa motifnya, sembari menunduk, Harry berkata bahwa faktor ekonomi adalah motifnya. Dia meminta pinjaman kepada Dina, tapi Dina menolak memberikan dengan alasan tidak ada uang sebesar nominal yang diminta, yaitu 5 juta rupiah. Dan penolakan tersebut yang membuat Harry gelap mata. Ditambah saat itu dia juga tergiur dengan barang-barang berharga milik korban. Mengenai faktor ekonomi, dalam sebuah wawancara, ayah dari Harry bercerita bahwa memang sang anak sempat bilang ingin mengajukan pinjaman ke bank plat merah. Dan sang ayah saat itu menyarankan untuk disesuaikan dengan kemampuannya saja, jangan sampai pinjam terlalu besar. Sesuai dengan cerita dari keluarga Harry, cerita dari keluarga Dina juga mengatakan hal yang sama. Kalau sebelum kejadian pembunuhan, Dina sempat cerita kalau atasannya yaitu Harry berniat untuk meminjam uang kepadanya. Tapi sewaktu Dina mau transfer uang ke rekening Harry, Harry malah menolaknya dan meminta Dina untuk mengantar uangnya langsung ke rumahnya saja. Dalam kasus ini sepertinya Harry berpotensi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana,
karena situasi rumahnya yang dalam keadaan kosong karena telah mengungsikan istri dan anaknya ke rumah mertua, jadi satu indikasi kalau Harry sudah berpikir matang. Semoga saja Harry si pelaku bisa diganjar hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sampai kini tim kepolisian masih menggali lebih dalam lagi mengenai kasus ini, di mana saat ini pihak kepolisian Polres Karawang telah melimpahkan kasus ini ke Polres Purwakarta karena lokasi kejadian pembunuhan dan pemerkosaan berada di wilayah hukum Polres Purwakarta. Di sisi lain, ibu korban juga menyampaikan bahwa tidaklah benar jika sang anak meminta untuk dibawa ke orang pintar untuk menghilangkan kegalauan akibat putus cinta. Memang benar Dina putus dengan pacarnya, tapi tidak sampai segalau itu. Apalagi sampai meminta dikenalkan ke orang pintar. Jika memang itu benar, kenapa harus dihabisi? Kata ibunya Dina. Memang sepertinya masih banyak hal yang belum bisa masuk ke dalam logika kita dalam kasus ini. Karena ada terindikasi pada saat memberi keterangan Harry lebih banyak berbohong. Kita doakan bersama semoga Dina Oktaviani binti Haji Supriyanto sekarang sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana. Diampuni segala kesalahan, diterima semua amal ibadahnya, serta untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Jangan gampang percaya kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.